Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Al-Hakim dengan NBI 14624000063. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas evaluasi akhir semester atau EAS yang diberikan oleh dosen saya yang terhormat Bapak Muhammad Firdaus, STMkom, dari mata kuliah pemrograman perangkat lunak. Tugasnya yakni adalah buat menu untuk file pembelian txt, di mana menunya ada masukkan data pembelian dan tampilkan semua data pembelian. Output menu masukkan data pembelian termasuk nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga, dan simpan. Jika ingin menyimpan nanti akan tersimpan di file pembelian.txt. Selanjutnya, output menu tampilkan data pembelian akan seperti ini. Terus yang kedua ada buat menu untuk file customer.txt, di mana menunya nanti ada masukkan data customer, tampilkan semua data customer, hapus semua data customer, cari customer sesuai nomor KTP, dan yang paling penting cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Semua menu tersebut harus bisa dijalankan. Contoh output menu masukkan data customer adalah seperti ini. Jika ia simpan, maka akan langsung tersimpan di file customer.txt. Selanjutnya ada contoh output tampilkan semua data customer akan seperti ini. Selanjutnya ada output menu cari customer sesuai nomor KTP akan seperti ini. Dan yang terakhir ada output menu cari pembelian customer sesuai nomor KTP akan seperti ini, di mana nomor KTP, nama, alamat itu diambil dari customer.txt, terus merek, tipe, tahun, dan harga akan diambil dari pembelian.txt. Jadi adalah gabungan dari dua file. Seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung lanjut saja ke proses pengerjaannya. Untuk mengerjakan tugas-tugas tadi, kita memerlukan 3 file, di mana ada 2 file txt dan 1 file Python. Yang pertama, ada file pembelian.txt. Ini digunakan untuk menyimpan data pembelian yang akan kita inputkan nantinya. Yang kedua, ada customer.txt. Ini juga digunakan untuk menyimpan data customer yang akan kita inputkan nantinya. Dan terakhir, ada file Python yang berisi source code atau kode-kode yang nantinya akan dijalankan untuk menyelesaikan tugas-tugas tadi. Ya, untuk menjalankan perintah-perintahnya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam source code-nya. Untuk baris kode yang pertama, yakni ada import OS. Fungsi dari kode ini adalah mengimpor modul OS atau operating system yang memungkinkan program berinteraksi dengan sistem operasi. Misalnya untuk cek file, hapus file, buat directory, dan sebagainya. Contohnya adalah mengecek apakah file customer.txt dan file pembelian.txt itu sudah ada atau belum. Ke baris kode yang selanjutnya yakni ada file path yang berisikan file underscore customer sama dengan customer.txt dan file underscore pembelian sama dengan pembelian.txt. File underscore customer ini adalah variabel yang menyimpan nama file untuk data pelanggan. Sedangkan file underscore pembelian ini adalah variabel yang menyimpan nama file untuk data pembelian.
Tujuannya adalah agar penamaan file lebih mudah dikelola dan tidak ditulis ulang berkali-kali di program. Selanjutnya ada menu utama yang berisikan kode def main_menu while true, print menu utama, print 1 menu data customer, print 2 menu data pembelian, print 3 keluar, pilihan sama dengan input, pilih menu 1 sampai 3, if pilihan 1 itu menu underscore customer, if pilihan 2 menu underscore pembelian, if pilihan sama dengan 3 itu break, else print pilihan tidak valid. Yang pertama ada def main_menu. Ini adalah definisi dari fungsi utama yang menampilkan menu pilihan utama kepada pengguna. Terus selanjutnya ada while true, yakni adalah loop while true akan berjalan terus-menerus sampai pengguna memilih keluar, digunakan agar menu muncul berulang kali. Selanjutnya ada print menu utama dan seterusnya. Penjelasannya adalah menampilkan menu pilihan utama ke layar agar pengguna tahu opsi yang tersedia. Yakni ada menu data customer yang pertama, terus yang kedua ada menu data pembelian, dan yang ketiga ada keluar dari program. Terus /n ini berfungsi untuk memberi jarak baris supaya tampilan lebih rapi. Terus selanjutnya adalah pilihan sama dengan input, pilih menu 1 sampai 3. Fungsinya adalah program meminta input dari user berupa angka 1, 2, atau 3 dan menyimpannya ke variabel pilihan. Terus if pilihan sama dengan 1, menu underscore customer ini adalah jika user memilih 1, maka program akan memanggil fungsi menu underscore customer, yaitu menu untuk mengelola data customer. Itu nanti adalah kode selanjutnya, kode di bawahnya. Terus elif pilihan sama dengan 2, menu underscore pembelian, jika user memilih 2, program akan memanggil menu underscore pembelian untuk mengelola data pembelian. Ini juga sama, nanti ini adalah kode di bawahnya nanti. Terus selanjutnya ada elif pilihan sama dengan 3. Terus break. Nah, jika user memilih pilihan 3, maka perulangan while akan dihentikan oleh break. Artinya program akan keluar dari menu utama. Terus jika else, print pilihan tidak valid. Nah, penjelasannya adalah jika input user bukan 1, 2, ataupun 3, maka muncul pesan error agar user tahu pilihannya. Jadi misal pilihannya di sini hanya 1, 2, dan 3. Jika user memilih angka 4, maka akan muncul pesan error yang berisikan pilihan tidak valid. Seperti itu. Untuk baris kode yang selanjutnya ada dari menu customer dengan def menu underscore customer, while true, print menu customer, print 1 masukkan data customer, 2 tampilkan semua data customer, 3 hapus data customer, 4 cari customer sesuai nomor KTP, 5 cari pembelian customer sesuai no KTP, 6 kembali pilihan sama dengan input, pilihan menu 1 sampai 6. If pilihan 1, maka akan masuk ke tambah underscore customer. Elif pilihan sama dengan 2 akan masuk ke tampil underscore customer. Elif
pilihan sama dengan 3, maka akan masuk ke hapus underscore customer. Elif pilihan sama dengan 4 akan memanggil fungsi cari underscore customer. Elif pilihan sama dengan 5 akan memanggil cari underscore pembelian underscore customer. Elif pilihan 6 maka break. Else print pilihan tidak valid. Yang pertama ada dev menu underscore customer. Ini adalah deklarasi fungsi bernama menu underscore customer yang akan menangani seluruh menu yang berkaitan dengan data customer. Selanjutnya ada while true. Ini adalah memulai perulangan tak hingga atau loop agar menu terus tampil berulang-ulang sampai pengguna memilih opsi kembali yang ada di pilihan 6. Nah, selanjutnya ada print menu customer. Masukkan data dan seterusnya. Ini adalah menampilkan daftar menu khusus untuk pengelolaan data customer, di mana pilihan 1 sampai 5 akan mengarah ke fitur tertentu, sedangkan pilihan 6 digunakan untuk kembali ke menu utama. Dan /n sama dengan yang di awal tadi untuk membuat tampilan menu terpisah dari tampilan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada if pilihan sama dengan 1, pilihan sama dengan input pilihan menu 1 sampai 6. Penjelasannya adalah mengambil input dari user yang diharapkan berupa angka 1 hingga 6. Nilai ini disimpan ke variabel pilihan yang bernama pilihan. Nah, lanjut ada if pilihan sama dengan 1 tambah underscore customer. Nah, jika user memilih angka 1, maka program memanggil fungsi tambah customer. Nanti kodenya akan ada di bawah yang bertugas untuk menambahkan data customer baru. Terus elif pilihan sama dengan 2 tampil sama underscore customer. Jika user memilih angka 2, maka akan ditampilkan semua data customer yang ada di file customer.txt. Terus elif pilihan sama dengan 3 hapus underscore customer. Jika user memilih angka 3, program akan menjalankan hapus underscore customer untuk menghapus data customer tertentu berdasarkan nomor KTP. Nah, selanjutnya ada elif pilihan sama dengan 4 cari underscore customer. Jika user memilih angka 4, maka program akan menjalankan cari underscore customer yang akan mencari data customer berdasarkan nomor KTP. Selanjutnya ada elif pilihan sama dengan 5 cari underscore pembelian underscore customer. Jika user memilih angka 5, maka program akan mencari data pembelian berdasarkan nomor KTP customer menggunakan fungsi cari underscore pembelian underscore customer. Terus elif pilihan 6 break sama dengan 6 break. Jika user memilih angka 6, maka break akan menghentikan looping dan program kembali ke menu utama atau main menu yang di atas tadi. Dan jika else, print pilihan tidak valid. Jika input tidak termasuk angka 1 sampai 6, maka akan muncul pesan error yang bertuliskan pilihan tidak valid. Lanjut ke baris kode yang selanjutnya setelah menu customer, yakni ada menu pembelian, di mana ada dev menu underscore pembelian, while true print menu pembelian. 1, masukkan data pembelian. 2, data tampilkan semua data pembelian. Terus 3, kembali. Pilihan sama dengan input pilihan menu 1 sampai 3. If pilihan sama dengan 1 akan memanggil tambah underscore pembelian. Elif pilihan sama dengan 2 akan memanggil tampil underscore pembelian. Elif pilihan sama dengan 3 akan break. Terus else print
pilihan tidak valid. Yang pertama ada def menu sama dengan menu underscore pembelian. Itu adalah mendefinisikan fungsi menu underscore pembelian yang bertugas menampilkan dan menangani pilihan menu untuk data pembelian customer. Terus selanjutnya ada while true adalah membuat loop tak hingga agar menu pembelian terus muncul berulang sampai user memilih opsi yang ketiga atau kembali. Terus selanjutnya ada print menu pembelian, 1 masukkan data pembelian, tampilkan semua data pembelian, 3 kembali. Ini adalah menampilkan teks menu pembelian ke layar. 1 untuk menambahkan pembelian baru, yang kedua untuk menampilkan semua data pembelian yang tersimpan, yang ketiga adalah untuk kembali ke menu utama. Dan seperti biasa, /n di awal memberi spasi baris agar tampilan lebih rapi dan tidak menyatu dengan menu sebelumnya. Terus selanjutnya adalah pilihan input sama dengan input pilih menu 1 sampai 3. Ini adalah program meminta input dari user dan menyimpannya ke variabel pilihan. Nilai yang diharapkan atau dimasukkannya adalah 1, 2, atau 3. Terus selanjutnya ada if pilihan sama dengan 1, terus tambah underscore pembelian. Jika user memilih angka 1, maka program akan menjalankan fungsi tambah underscore pembelian untuk menambahkan data pembelian baru. Terus elif pilihan sama dengan 2, tampil underscore pembelian. Jika user memilih angka 2, maka program akan menjalankan tampil underscore pembelian untuk menampilkan seluruh data pembelian yang ada di file pembelian.txt. Terus selanjutnya ada elif pilihan sama dengan 3, break. Jika user memilih 3, maka perulangan while akan dihentikan dengan break sehingga user akan kembali ke menu utama atau main underscore menu yang di atas tadi. Dan jika tidak, print pilihan tidak valid. Jika user salah input, misalnya mengetik selain 1 sampai 3, 4 atau 5 misalnya, maka akan muncul pesan error atau kesalahan yang bertuliskan pilihan tidak valid agar user tahu inputannya salah. Setelah saya menjelaskan kode-kode untuk menu, yakni ada menu customer dan menu pembelian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pilihan-pilihan dari menu-menu tersebut. Dimulai dari menu customer. Dari pilihan yang pertama adalah memasukkan data customer atau tambah customer. Di sini ada def tambah underscore customer, print masukkan data customer, KTP sama dengan input no KTP, nama sama dengan input nama, alamat sama dengan input alamat, kelamin sama dengan input kelamin, simpan sama dengan input simpan, terus Y or no, terus upper, if simpan sama dengan Y, with open file underscore customer, as file. Terus ada file, write, KTP, nama, alamat, dan kelamin, print, data berhasil disimpan. Yang pertama ada def tambah underscore customer adalah mendefinisikan fungsi tambah underscore customer yang digunakan untuk memasukkan data customer baru ke dalam file customer.txt. Terus selanjutnya ada print, masukkan data customer adalah menampilkan judul agar user tahu bahwa mereka sedang mengisi data customer. Terus ada KTP sama dengan input, no KTP, terus nama sama dengan input nama, alamat input alamat sama dengan input alamat, terus kelamin sama dengan input kelamin. Ini maksudnya adalah program meminta user memasukkan informasi
data customer satu persatu dari nomor KTP, nama lengkap, alamat, jenis kelamin. Nah, udah. Terus data yang diinputkan akan disimpan ke dalam variabel yang sesuai dari yakni KTP, nama, alamat, dan seterusnya. Nah, terus slash T ini digunakan untuk merapikan spasi atau tab agar tampilan lebih sejajar atau hampir sama dengan slash N ya. Fungsinya adalah merapikan apa gitu, tatanan gitu. Terus ada if simpan, ada simpan sama dengan input, simpan y or no. Penjelasannya adalah setelah semua data diisi, program meminta konfirmasi apakah user ingin menyimpan data, dan upper ini adalah memastikan jawaban diubah jadi huruf kapital supaya program menerima input y kecil atau y besar dengan hasil yang sama. Terus ada if simpan sama dengan y with open file underscore customer a as file write KTP nama, F KTP nama, alamat, kelamin. Nah, jika user menjawab Y atau ya atau yes, maka program akan membuka file customer.txt dalam mode append atau A, yaitu menambahkan data di akhir file tanpa menghapus data lamanya. Terus file write ini adalah menuliskan data yang sudah diinputkan ke dalam file dalam format CSV atau dipisah dengan koma. Terus slash n juga menandakan akhir baris agar data baru ditulis di baris selanjutnya. Terus ada print, data berhasil disimpan. Ini adalah memberikan feedback ke user bahwa data customer telah disimpan dengan sukses pada file customer.txt. Seperti itu. Setelah dari pilihan yang pertama tadi, yakni masukkan data customer dari menu customer, kita lanjut ke pilihan yang kedua dari menu customer, yakni tampilkan data customer, di mana ada dev tampil underscore customer, print no KTP, nama, alamat, kelamin, try with open customer.txt, r as file, for line in file, data sama dengan line, strip, split, koma, print data seperti ini ya, except file not found error, print file customer.txt tidak ditemukan. Yang pertama ada dev tampil underscore customer, terus ada print no KTP, nama, alamat, dan kelamin. Baris ini menampilkan judul kolom dengan panjang tetap menggunakan print. Terus selanjutnya ada try with open customer.txt, r as file, for line in file, data sama dengan line strip, split, koma, dan seterusnya. Bagian ini membaca file customer.txt secara baris per baris. Nah, line strip dan split terus koma ini akan menghapus new line atau slash n dan memisahkan data berdasarkan koma. Terus else n ini ya, ini hanya digunakan untuk meratakan teks ke kiri dengan lebar n karakter agar rapi. Jadi print ini tadi hanya untuk merapikan teksnya agar sejajar. Nah, seperti ini punyanya nomor KTP, ini punyanya nama, ini punyanya alamat, dan ini punya kelamin. Terus yang terakhir ada except file not found error, print file customer.txt tidak ditemukan. Ini adalah jika file customer.txt tidak ada, maka akan muncul pesan error yakni file customer.txt tidak ditemukan. Seperti itu. Lanjut ke pilihan yang nomor 3 dari menu customer, yakni hapus data customer. Yang pertama ada dev hapus underscore customer, KTP sama dengan input,
masukkan no KTP yang ingin dihapus, baru sama dengan list kosong, terus found sama dengan false, try with open file underscore customer r as file for line in file if not line start with KTP plus koma baru append line, terus ada else found sama dengan true, terus ada if found with open file underscore customer w as file write lines baru, terus ada print data berhasil dihapus, else print data tidak ditemukan, terus ada except file not found error, print file customer.txt tidak ditemukan. Yang pertama ada def hapus underscore customer, yakni adalah mendefinisikan fungsi dengan nama hapus underscore customer yang akan menangani proses penghapusan data customer berdasarkan nomor KTP. Terus ada KTP sama dengan input, masukkan no KTP yang ingin dihapus, yakni adalah program meminta user untuk memasukkan no KTP dari customer yang ingin dihapus. Terus nilai input akan disimpan ke variabel KTP. Terus ada baru sama dengan list kosong. Ya, list kosong baru akan digunakan untuk menyimpan data customer yang tidak dihapus. Artinya, semua data kecuali data yang cocok dengan KTP yang dicari. Terus ada found sama dengan false. Variabel found berfungsi sebagai penanda apakah data dengan KTP yang dimasukkan oleh user ditemukan atau tidak. Nilai awalnya adalah false. Terus ada try, ya, blok try digunakan untuk mencoba membaca file. Jika file tidak ditemukan, akan ditangani di bagian except atau bagian yang paling akhir itu. Terus ada with open file underscore customer r as file adalah membuka file customer.txt dalam mode read atau baca. File ini akan dibaca baris per baris. Terus for line in file ini adalah melakukan perulangan pada setiap baris dalam file. Masing-masing baris mewakili satu data customer. Terus ada if not line start with KTP plus koma baru append line ini adalah mengecek apakah baris tersebut tidak dimulai dengan no KTP yang dicari. Jika tidak cocok, maka baris itu ditambahkan ke list baru karena datanya tidak dihapus. Terus ada else found sama dengan true. Jika baris dimulai dengan nomor KTP yang cocok, maka baris ini tidak disimpan dan found diset ke true, menandakan bahwa data yang dicari itu ditemukan. Terus ada if found adalah mengecek apakah data KTP tersebut ditemukan berdasarkan flag found. Terus selanjutnya ada with open file underscore customer w as file write lines baru. Ini adalah jika data ditemukan, program membuka file lagi dalam mode write atau tulis ulang. Nah, write lines baru akan menuliskan semua baris yang tersimpan di list baru, yaitu semua data kecuali yang dihapus. Terus ada print, data berhasil dihapus. Ini adalah memberikan pesan sukses kepada user bahwa data sudah berhasil dihapus. Terus selanjutnya ada else, print data tidak ditemukan. Jika data dengan nomor KTP, ya. Jika data dengan nomor KTP yang dicari tidak ada di file, maka user akan mendapat pemberitahuan bahwa data tersebut tidak ditemukan. Terus yang terakhir ada except file not found error, print file customer.txt tidak ditemukan. Jadi jika file customer.txt belum dibuat atau tidak ditemukan, maka blok ini akan dijalankan. Ya, program akan menampilkan pesan kesalahan bahwa file itu tidak tersedia atau file customer.txt tidak ditemukan. Seperti itu. Lanjut ke pilihan yang keempat, yakni adalah cari customer berdasarkan nomor KTP.
Yang pertama, baris pertama ada dev, cari underscore customer, KTP sama dengan input, masukkan nomor KTP, phone sama dengan false, try, with open file underscore customer, R as file, for line in file, data sama dengan line strip split, if data 0 sama dengan KTP, print data berhasil ditemukan, print f data 0, data 1, data 2, dan data 3, found sama dengan true, terus break, if not found, print data tidak ditemukan, except file not found error, print file customer.txt tidak ditemukan. Dan yang pertama, dev cari underscore customer. Ini adalah mendefinisikan fungsi cari underscore customer yang digunakan untuk mencari data customer berdasarkan nomor KTP. Selanjutnya ada KTP sama dengan input, masukkan nomor KTP. Ini adalah untuk meminta user untuk memasukkan nomor KTP customer yang ingin dicari. Input akan disimpan dalam variabel KTP ini. Terus selanjutnya ada found sama dengan false, yakni adalah variabel found sebagai penanda apakah data dengan nomor KTP tersebut ditemukan atau tidak. Nilai awalnya itu adalah false. Terus selanjutnya ada try with open file underscore customer R as file. Ini adalah blok try yang digunakan untuk mencoba membuka file customer.txt dalam mode baca. Terus jika file tidak ditemukan, program akan pindah ke blok accept. Ya, akan pindah ke blok accept yang di bawah ini. Terus selanjutnya ada for line in file. Ini adalah melakukan perulangan untuk membaca setiap baris dalam file. Terus data sama dengan line strip split. Ini adalah jika data sama dengan line strip. Kalau strip itu digunakan untuk menghapus karakter new line atau /n di akhir baris. Sedangkan split itu adalah memisahkan isi baris berdasarkan tanda koma. Terus hasilnya itu akan disimpan dalam list data yang berisi, misal ini data 0 adalah no KTP, data 1 ini adalah nama, data 2 adalah alamat, terus data 3 adalah jenis kelamin. Terus if data 0 sama dengan KTP ini adalah fungsinya adalah mengecek apakah nomor KTP pada baris tersebut, data 0 ini itu sama dengan KTP yang dimasukkan oleh user. Terus selanjutnya ada print data berhasil ditemukan. Print f data 0, data 1, data 2, data 3, found sama dengan true, itu break. Nah, penjelasannya, jika fungsi dari kode itu tadi adalah jika cocok, program itu akan menampilkan pesan bahwa data telah ditemukan. Data customer akan ditampilkan secara lengkap. Maksudnya begitu. Terus found sama dengan true ini adalah menandakan bahwa data sudah ditemukan. Terus break menghentikan perulangan karena data sudah ketemu. Jadi tidak perlu lanjut membaca file. Terus ada if not found atau terus print data tidak ditemukan. Jadi setelah selesai membaca file, jika font masih false, artinya tidak ada KTP yang cocok. Ya, maka muncul pesan bahwa data tidak ditemukan. Terus yang terakhir ada except file not found error, print file customer.txt tidak ditemukan. Nah, ini adalah fungsinya jika file customer.txt belum dibuat atau tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan error yang bertuliskan file customer.txt tidak ditemukan. Seperti itu. Masuk ke pilihan yang selanjutnya, yakni pilihan kelima atau yang paling penting tadi jika di soal yang harus bisa jalan programnya, yakni adalah cari pembelian customer melalui nomor KTP. Di sini di baris pertama ada dev cari underscore pembelian underscore customer KTP sama dengan input masukkan no KTP, try ini adalah kode cari customer. Di sini ada with open file underscore customer R as file underscore customer underscore data sama dengan none.
For line in file underscore goose, data sama dengan line strip, split, if data 0 sama dengan KTP, customer underscore data sama dengan data, terus break. Jadinya ada cari pembeliannya dengan with open file underscore pembelian, r as file underscore beli, pembelian underscore data sama dengan none. For line in file underscore beli, data sama dengan line strip split. If data 0, listnya kosong sama dengan listnya adalah 0 sama dengan KTP. Pembelian underscore data sama dengan data. Terus break. If customer underscore data n pembelian underscore data print data ditemukan. Terus print semuanya, nomor KTP, alamat, merek, tipe, tahun, harga, terus customer data 0, customer data 1, customer underscore data 2, dan seterusnya. Terus jika else, print data tidak ditemukan di salah satu file, except file not found error, maka akan memprint salah satu file tidak ditemukan. Oke, mulai dari yang pertama, yakni adalah dev cari underscore pembelian underscore customer. Ini adalah fungsinya adalah mendefinisikan fungsi dari cari underscore pembelian underscore customer untuk mencari dan menampilkan data customer sekaligus data pembelian berdasarkan nomor KTP. Terus ada KTP sama dengan input, masukkan nomor KTP. Ini adalah sama dengan yang di atas tadi, yakni meminta user untuk mengetikkan nomor KTP yang ingin dicari lalu menyimpannya di variabel KTP. Terus ada try. Ini adalah blok try ini digunakan untuk menangani pembacaan file dengan aman. Jika file tidak ditemukan, akan ditangani oleh except atau kode yang ada di akhir ini. Terus ada with open file underscore customer, r as file underscore goose, customer underscore data sama dengan none. Ini adalah fungsinya adalah membuka file customer.txt dalam mode read atau dalam mode baca. Inisialisasi customer underscore data dengan none sebagai penanda apakah data ditemukan atau tidak. Terus selanjutnya ada for line in file underscore goose, data sama dengan line strip plus split if data listnya 0 sama dengan KTP. Customer underscore data sama dengan data terus break. Fungsinya adalah membaca setiap baris file. Strip untuk menghapus karakter /n dan split adalah memecah data menjadi list, yakni KTP, nama, alamat, dan kelamin seperti yang dicari customer tadi berdasarkan nomor KTP. Terus selanjutnya ada jika data listnya 0, nomor KTP ya milik nomor KTP cocok dengan input, maka simpan seluruh baris ke customer underscore data dan hentikan pencarian dengan break. Nah, terus selanjutnya ada with open, itu tadi milik cari customer. Terus selanjutnya adalah cari pembelian, yakni with open file underscore pembelian, r as file underscore beli, pembelian underscore data sama dengan none. Ini adalah untuk membuka file pembelian.txt. Nah, inisialisasi pembelian underscore data sebagai none-nya. Terus ada for line in file underscore beli, data sama dengan line strip, terus split if data listnya 0 sama dengan KTP ya. If data adalah nomor KTP, pembelian underscore data sama dengan data, terus di break. Fungsinya adalah membaca hampir sama dengan yang di atas, ya ini adalah membaca baris satu persatu. Jika KTP cocok dengan yang dimasukkan, simpan baris data ke pembelian underscore data. Terus data pembelian biasanya adalah KTP, merek, tipe, tahun, dan harga. Terus ada if customer underscore data and pembelian underscore data print bla 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 data ditemukan nomor KTP customer data 0 dan seterusnya. Ini adalah mengecek apakah kedua data customer dan pembelian itu berhasil ditemukan. Jika iya, maka tampilkan semua informasi berikut, yakni ya nomor KTP,
terus nama, alamat, merek, tipe, tahun, dan harga. Ini adalah menampilkan gabungan data customer dan data pembelian dengan rapi menggunakan /t untuk menyusun kolomnya. /t itu untuk menyusun kolomnya. Jadi intinya supaya biar rapi aja dan enak dipandang. Nah, selanjutnya jika else, print data tidak ditemukan di salah satu file. Fungsinya adalah jika salah satu data customer underscore data atau pembelian underscore data yang di atas tadi tidak ditemukan, itu maka ditampilkan pesan bahwa datanya tidak lengkap. Selanjutnya, yang terakhir ada except file not found error, seperti yang di atas tadi, print salah satu file tidak ditemukan. Penjelasannya adalah menangani apabila file customer.txt dan pembelian.txt itu tidak tersedia atau tidak ditemukan. Jadi program itu tidak crash, tapi tampilkan pesan ke user, yakni data tidak ditemukan di salah satu file. Seperti itu. Setelah saya menjelaskan pilihan-pilihan menu yang ada di dalam menu customer, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pilihan menu yang ada di dalam menu pembelian. Yang pertama ada tambah data pembelian dan tampilkan data pembelian. Seperti itu. Yang pertama, dari pilihan pertama yakni tambah data pembelian. Di sini ada def tambah underscore pembelian, print masukkan data pembelian. KTP sama dengan input, no KTP /t, terus ada merek sama dengan input, juga sama merek, tipe sama dengan input, tipe, tahun sama dengan input, tahun, harga sama dengan input, harga. Terus ada simpan sama dengan input, simpan, ya, atau n, y, or n, terus upper, if simpan sama dengan y, with open file underscore pembelian, a, as file, file write, f, KTP, merek, tipe, tahun, harga, /n. Terus ada print data berhasil disimpan. Dari yang pertama ada def tambah underscore pembelian. Ini adalah mendefinisikan fungsi bernama tambah underscore pembelian. Terus ada print masukkan data pembelian adalah menampilkan judul input data pembelian. Terus ada KTP sama dengan input, merek sama dengan input, tipe sama dengan input, tahun sama dengan input, dan harga sama dengan input adalah mengambil input dari user untuk kelima atribut pembelian, yakni ada nomor KTP, pembeli, terus merek barang, tipe barang, tahun pembelian, dan harga barang. Terus ada simpan sama dengan input, simpan, terus ada muncul pesan simpan, y or no, terus upper. Ini adalah meminta konfirmasi dari pengguna apakah data mau disimpan ya atau tidak lah. Terus ada upper, ini adalah memastikan input dibaca sebagai huruf kapital. Terus ada if, simpan sama dengan y, with open file underscore pembelian, a, as file, file where, f, KTP, merek, tipe, tahun, dan harga /n. Ini adalah print. Selanjutnya ada print data berhasil disimpan. Jadi jika user menjawab y atau ya, file pembelian dibuka dalam mode append atau a, artinya menambahkan data ke akhir file tanpa menghapus data yang lama. Terus selanjutnya data disimpan dalam satu baris CSV. Terus nanti ketika sudah berhasil disimpan, maka print data berhasil disimpan, yakni pesan sukses ditampilkan. Jadi setelah menyimpan, jika sudah benar-benar disimpan, berarti nanti akan muncul pesan data berhasil disimpan. Masuk ke dalam kode yang terakhir atau pilihan yang kedua dari menu pembelian, yakni adalah tampilkan data pembelian. Di dalamnya ada def tampil underscore pembelian, print /n no KTP, merek, tipe, tahun, dan harga. Terus print
ini hanya tampilan. Terus try with open file underscore pembelian r as file for line in file data sama dengan line strip split tanda koma, dipisahkan dengan tanda koma. Terus ada print f data 0 data 1. Nah, terus ada except file not found error, print file pembelian .txt tidak ditemukan. Terus ada untuk menjalankan program utamanya ada main underscore menu. Dimulai dari pertama dev tampil underscore pembelian. Ini adalah mendefinisikan fungsi tampil underscore pembelian yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data pembelian dari file pembelian.txt. Nah, terus ada print no KTP, merek, tipe, tahun, dan harga. Ini adalah menampilkan judul tabel agar output terlihat seperti format daftar. Intinya hanya tampilan. Begitupun juga dengan yang di bawahnya. Print sama dengan ini tadi, ini hanya tampilan untuk memperindah tampilan outputannya ya. Menampilkan garis pemisah di bawah header untuk memperjelas batas antara judul dan data. Terus ada block try except untuk membuka file. Ada try with open file pembelian r as file. Ini adalah block try yang digunakan untuk mencoba membuka file pembelian.txt. File dibuka dalam mode read atau mode baca ya, R. Itu. Kalau tidak ada, maka akan ditangani oleh except di kode terakhirnya. Seperti yang di atas. Terus ada for line in file data sama dengan line strip split. Ini ada loop membaca file baris per baris. Strip digunakan untuk menghapus karakter new line atau /n, sedangkan split itu memisahkan data berdasarkan koma menjadi list, di mana data 0 ini tadi adalah KTP, data 1 adalah merek, data 2 adalah tipe, data 2 adalah tipe, data 3 adalah tahun, dan data 4 itu adalah harga. Terus print f data-data ini tadi adalah menampilkan isi baris dalam format tabel yang rapi. Ini juga untuk tampilan. Terus selanjutnya ada slash t itu digunakan untuk membuat kolom agar sejajar. Dan yang selanjutnya ada except file not found error, print file pembelian.txt tidak ditemukan. Jika file pembelian.txt tidak ada atau tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan error ini, yakni file pembelian.txt tidak ditemukan. Lanjut ke baris kode yang terakhir atau source code yang terakhir, yakni main underscore menu. Ya, ini adalah baris eksekusi utama dari seluruh program. Fungsinya adalah untuk menjalankan program dari menu utama, yaitu fungsi main menu yang sudah saya definisikan sebelumnya atau yang ada di awal tadi. Seperti itu. Setelah saya menjelaskan panjang lebar mengenai source code tadi, sekarang saya akan mencoba mengrun source code ini apakah sudah berjalan sesuai fungsi semestinya atau belum. Dengan mengrun, terus run modul. Nah, di sini yang pertama ada menu utama ya. Menu utama di mana ada menu data customer. Ini adalah kodenya, menu data customer. Yang kedua ada menu data pembelian. Di sini menu data pembelian dan dan pilihan yang ketiga ada keluar. Ya, keluar. Terus ada pilih menu 1 sampai 3 di sini. Sebelumnya saya akan membuka file txt saya. Nah, seperti yang terlihat di sini, ini adalah file txt saya. Di sini datanya masih kosong, belum ada data. Ini ada pembelian txt dan customer.txt. Kita akan menambahkan datanya. Nah, yang pertama kita akan
menambahkan itu menu data pembelian terlebih dahulu seperti pada soal. Kita klik 2. Nah, di dalam menu data pembelian ini ada menu pembelian. Nah, ini shortcut-nya. Di mana di dalamnya ada menunya, ada masukkan data pembelian, tampilkan semua data pembelian, dan kembali. Terus kita pilih masukkan yang tampilan pertama, yakni masukkan data pembelian. Masukkan data pembelian ini akan mengarah ke nih, tambah pembelian, ke shortcut ini, tambah pembelian, dimana kita disuruh menginputkan nomor KTP, kita sesuai pada contoh soal, kita 111, terus mereknya adalah Honda. Kita coba aja, ini merek tipe tahun 2007 seperti ini aja. Hanya ini, simpan ya. Nah, seperti ini jika data berhasil ditambahkan atau data berhasil disimpan. Dan begitu nanti akan tersimpan juga di dalam file txt-nya di pembelian.txt. Nah, seperti ini. Ada 111 Honda Revo 2007 12 juta seperti ini. Kembali itunya. Saya di sini akan menambahkan 2 data lagi. Turbo tahun sebenarnya harga ini saja, terus kita klik simpan. Ya, di sini saya sudah menambahkan 3 data. Maka akan di dalam file txt-nya juga akan tertambah 3 data. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya saya akan mencoba tampilkan semua data pembelian yang tersimpan di pembelian.txt tadi. Kita klik pilihan 2. Nah, maka akan tampil data yang tersimpan di yang baru saja kita tambahkan. Dan source code-nya adalah ini tadi, tampilkan data pembelian ini. Di mana ada sesuai ya dengan yang ada di file. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba menu customer. Kita klik 3 untuk kembali ke menu utamanya. Nah, kita klik 1 untuk menu data customer. Nah, untuk menu data customer dia ini ada menu customer ini. Menu utama, maaf. Jika diklik menu 1 atau menu customer, dia akan mengarah ke menu customer ini. Di mana ada masukkan data customer, tampilkan semua data customer, hapus data customer, cari customer sesuai nomor KTP, dan cari pembelian customer sesuai nomor KTP, dan kembali. Kita akan mencoba masukkan data customer-nya. Klik 1. Ini alamat.
Oke. Terus kita klik ya. Nah, di sini saya berhasil menambahkan satu data customer dan muncul pesan data berhasil disimpan. Terus kita cek di file customer.txt-nya, maka akan tertambah juga di dalam filenya seperti ini. Terus selanjutnya saya akan sama dengan pembelian tadi, saya akan menambahkan dua data lagi. Satu lagi. Nah, terus satu lagi. Mati. Pria. Nah, di sini saya sudah menambahkan dua data lagi. Kita cek di dalam file txt-nya. Nah, maka sudah ada dua data di sini. Oke. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk tampilkan semua data customer terlebih dahulu. Dua. Nah, maka akan tampil data-data customer di sini sesuai dengan dari data yang baru saja kita tambahkan. Dia akan mana-mana. Dia akan menampilkan, nah ini kodenya, source code-nya ada di sini. Ya, source code-nya berfungsi, tampilkan data customer. Terus selanjutnya kita akan lanjut dulu ke 4, yakni cari customer sesuai nomor KTP. Kita akan loncat terlebih dahulu, terus kita enter. Terus kita masukkan nomor KTP-nya. Misal 111. Nah, maka akan muncul data customer dari nomor KTP 111, ini 111 Bondan, Primbon Jaya dan Pria. Nih, sama dengan datanya. Dia source code-nya ada di nih, cari customer berdasarkan KTP di sini. Terus lanjut, yang paling penting tadi adalah cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Kita klik 5, pilihan kelima, terus kita enter. Masukkan nomor KTP-nya, kita coba 113. Nah, maka akan ditemukan data gabungan data pembelian customer sesuai nomor KTP-nya. Di sini ada nomor KTP 113, namanya Hakim, alamat Kupang Timur, merek Civic, tipe turbo, tahun 2008, harga 112 juta. Kita coba lihat di sini. Ya, untuk yang 113 tadi Hakim ya benar. Terus Kupang Timur. Terus selanjutnya di sini ada ya Civic. Ini ada pembeliannya Civic Turbo 2008 112 juta. Nah, dengan begini berhasil dari kode yang saya buat. Ini adalah source code-nya di sini. Nah, terus kita akan kembali ke menu utama. Kita akan maaf lupa. Kita akan coba hapus data customer. Ya, yang terakhir kita coba hapus data customer. 3. Nah, masukkan nomor KTP yang ingin dihapus, misal 112. Yang begini. Nah, data berhasil dihapus. Jika berhasil, maka akan muncul data berhasil dihapus. Tapi jika tidak, maka di sini sesuai dekodenya, maka akan muncul maka akan muncul data tidak ditemukan. Ini. Seperti itu. Terus kita akan klik kembali ke menu utama, yakni klik 6. Nah, dengan begini
kita akan langsung menuju ke menu utama lagi. Oh ya, kita cek dulu apakah tadi datanya benar-benar terhapus atau tidak. Nah, data dari KTP 112 tadi sudah terhapus dari file customer.txt. Ya, dengan begini berhasillah dari kode yang saya buat tadi, yakni berhasil dijalankan begitu. Dan untuk yang terakhir, di sini saya akan menunjukkan apa hasil outputnya jika kita memilih angka 3 yakni keluar, dan bagaimana hasil outputnya jika data sudah tidak ada di file txt. Kita pilih nomor 1, menu data customer. Nah, kita coba hapus data customer. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nomor KTP yang ingin dihapus, sedangkan yang data dari nomor KTP 112 tadi sudah kita hapus, jadi sudah tidak ada di file .txt-nya. Kita lihat di sini sudah tidak ada 112. Kita coba ketik lagi 112. Nah, jika datanya sudah tidak ada dalam file txt, maka keluarannya akan seperti ini, yakni data tidak ditemukan. Kurang lebih seperti itu. Sama dengan cari customer sesuai nomor KTP dan cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Jika tidak ada, maka akan outputnya akan seperti ini, yakni data tidak ditemukan, atau bila filenya yang tidak ada, maka misal file customer.txt-nya tidak ada, maka akan muncul file customer.txt tidak ditemukan. Dan sekarang kita kembali, terus kita pilih nomor 3, ini keluar dari program. Nah, dengan begini tidak ada hasil apa-apa ya, karena ini pokoknya untuk nomor 3 ini sudah keluar dari programnya, meskipun tidak ada kayak ciri-ciri spesifik bahwa kita sudah keluar dari programnya. Mungkin tandanya ada di sini bahwa kita telah mengakhiri programnya, seperti itu. Dengan begini berakhirlah sesi video pada kesempatan kali ini. Semoga video saya juga dapat bermanfaat bagi banyak orang di luar sana, karena video ini akan diupload di YouTube dan tentu akan menjadi konsumsi publik. Maaf bila ada salah kata atau dalam salah menjelaskan, bisa beri saran di bawah kolom komentar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.